Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cupang Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Layo Beta Farm. Dimana channel ini membahas tentang tips dan trik yang membahas tentang ikan cupang. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas 5 cara perawatan ikan cupang untuk pemula. Ikuti video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke tips dan trik yang pertama, yaitu wadah. Jadi ikan cupang ini untuk memeliharanya kita perlu wadah. Jadi apa saja wadah? Biasanya kita menggunakan wadah itu seperti botol air mineral yang sudah dipotong atasnya. Biasanya botol ini digunakan untuk cara grooming aja, grooming atau sortir burayak. Tetapi jika kalian mau murah dan mau ramah lingkungan juga gak apa-apa pakai botol ini. Yang kedua itu ada wadahnya, itu biasanya toples. Mengapa kita memakai toples? Jadi semakin besar wadah, semakin mempercepat pertumbuhan ikan cupang itu sendiri. Jadi ada botol, ada toples, ada juga ember. Ember juga yang digunakan biasanya breeder-breeder itu menggunakan untuk grooming ikan cupang. Nah, nanti akan kita jelaskan di video kita selanjutnya apa itu grooming. Nah, jadi yang terbaik itu menggunakan toples. Kalau kita sendiri menggunakan toples, itu tips yang pertama. Oke sob, langsung saja ke tips dan trik yang kedua. Jadi tips yang kedua itu adalah air sob. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan air, yang pasti kita memelihara ikan cupang itu ya pasti perlu air. Namanya juga ikan kan, yang habitatnya itu di air. Nah, jadi air yang cocok untuk ikan cupang itu di pH berkisar 6-7. Nah, jadi air apa yang bagus digunakan? Jadi yang pertama ada air pump. Kedua ada air sumur, baik itu sumur katrol, sumur bor, itu bisa kita gunakan. Tapi sebelum kita menggunakan, itu biasanya kita endapin dulu 1 malam atau semalaman. Semalaman itu kita endapin sebelum kita cemplungin ikan cupang ke dalam air tersebut. Cara mengukur kualitas pH air itu gampang sob. Sobat bisa cari alat pengukur pH. Itu biasanya di toko-toko ikan banyak yang menjual. Nah, itu saja mungkin tips dan trik untuk kualitas air atau bahasan tentang air untuk ikan cupang. Lanjut yang ketiga sob, yaitu pakan. Nah, jadi pakan ini penting untuk ikan cupang. Yang namanya makhluk hidup kan perlu makan. Nah, jadi ada beberapa pakan yang bisa kita gunain untuk pakan ikan cupang. Seperti yang pertama ada kutir atau kutu air. Nah, dimana kutir ini atau kutu air ini mengandung protein yang tinggi. Jadi biasanya untuk pakan kutir bisa digunain untuk pakan burayak atau juga ikan cupang dewasa, bisa juga. Yang kedua itu ada jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk ini tidak bisa kita gunain untuk burayak, kita gunain untuk ikan cupang yang sudah berukuran ya remaja sampai dewasa lah. Nah, yang ketiga itu ada cacing sutra. Jadi cacing sutra sendiri itu digunain untuk ikan cupang, tapi jangan digunain untuk burayak ya. Karena burayak belum bisa memakan pakan yang berukuran besar seperti jentik dan cacing sutra. Nah, kemudian kalau di tempat kalian susah untuk nyari pakan-pakan alami tersebut, sobat bisa menggantinya dengan pakan alternatif seperti pelet
Artemia, dan sebagainya. Jadi di toko-toko ikan itu banyak menyediakan pelet jenis-jenis untuk yang dibuat khusus untuk ikan cupang. Kemudian itu ada Artemia juga. Nah, Artemia ini sedikit susah karena mau dikultur dulu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari kita. Tips yang keempat, memberi sekat. Nah, jadi ikan cupang ini harus kita beri sekat. Apalagi kita kalau mau memelihara ikan cupang itu jangan cuma satu. Kalau bisa satu pasang atau pokoknya lebih dari satu. Baik itu 2, 3 atau lebih banyak lagi. Nah, kenapa ikan cupang itu harus diberi sekat? Ya karena kalau kita deketin dia akan selalu flaring atau ngedok ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita kasih sekat agar supaya ikan cupang itu bisa beristirahat. Dan sesekali kita buka sekatnya juga untuk melatih ikan cupang itu agar flaring, biar melatih bukaan sirip-siripnya mulai dari ekor, sirip-sirip anal, dorsal, dan agar cupang itu kelihatan lebih aktif aja. Itu saja tips yang keempat. Oke sob, lanjut ke tips yang kelima, yaitu menguras air. Jadi kenapa menguras air? Ya itu sangat dan harus diwajibkan sob untuk menguras air. Menguras air itu dengan jangka waktu biasanya kita lakuin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, paling lama. Nah, yang paling lama ini 1 minggu 1 kali. Mengapa? Ya namanya kita mungkin ada kegiatan lain atau pekerjaan lain, bisa kita gunain dengan menguras air dengan 1 minggu 1 kali. Kalau bisa itu 3 hari 1 kali aja sob, biar air itu lebih bersih. Ya mengapa kita harus menguras air? Biasanya ikan cupang itu mengeluarkan kotoran. Nah, sisa-sisa kotoran yang mengendap dalam air itu akan menyebabkan amoniak yang bersifat racun bagi ikan cupang. Dimana ikan cupang itu akan mengalami ya sakit atau bisa juga kematian dari amoniak ini. Nah, itulah mungkin tips dan trik 5 cara perawatan ikan cupang untuk pemula. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Layu Beta Farm.